Kabupaten Poso adalah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 7.112,25 km persegi. Menurut data BPS pada tahun 2015, jumlah anak di Kabupaten Poso berjumlah 83.667 jiwa, 33% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Poso. Ini merupakan peluang dan juga tantangan. Tantangan yang dihadapi berdasarkan data Susenas, jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi 1,6 juta pada tahun 2019. Jumlah pekerja anak yang tersebar di Indonesia menjadikan pemerintah Republik Indonesia melalui 5 arahan Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang salah satunya adalah menurunkan angka pekerja anak di Indonesia. Melihat urgensi dari pemerintah pusat, maka PT Cargill Cocoa and Chocolate bekerjasama dengan Yayasan Save the Children Indonesia memulai program perlindungan anak dengan kakao berkelanjutan dengan tujuan program untuk melakukan pencegahan dan remediasi pekerja anak, baik secara informal maupun formal, selama 2 tahun di Kabupaten Poso, dengan menggandeng Yayasan Panorama Alam Lestari sebagai mitra implementer. Menurut salah satu visi dari pemerintah Kabupaten Poso untuk menjadikan Kabupaten Poso sebagai kabupaten layak anak, maka program perlindungan anak dengan kakao berkelanjutan menjadi salah satu program yang mendukung serta mempercepat visi dari pemerintah Kabupaten Poso tersebut dengan membentuk 8 piloting perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya preventif dan kuratif guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak, khususnya penghapusan pekerja anak. Di tahun pertama program terbentuk 5 PATBM pada tahun 2021, yaitu Desa Padang, Desa Bewa, Desa Badangkaya, Desa Buliwi, dan Desa Kololi. Setelah keberhasilan tersebut di tahun 2022, maka program menambah 3 desa piloting yang tersebar di Desa Wera, Desa Tonusu, dan Desa Soe. Alur pelaporan dan mekanisme rujukan kasus dari tingkat desa sampai kabupaten telah tersusun dan terhubung. Monitoring pekerja anak telah dilakukan. Peningkatan kapasitas kader dalam hal manajemen kasus anak telah terlaksana. Kode etik dan SOP sistem remediasi dan monitoring pekerja anak telah disepakati pemerintah desa dan pedagang Cargill. Penguatan alur pengajuan rencana kerja PATBM dalam penganggaran dana desa sudah terbangun, serta peningkatan kapasitas lainnya yang sudah diberikan sebagai penguatan PATBM di masyarakat. Berbagai kegiatan telah terlaksana oleh PATBM, baik dengan menggunakan dana kegiatan program, usaha mandiri, maupun dukungan dari dana desa. Selama 2 tahun berjalannya program perlindungan anak dengan kakao berkelanjutan telah menorehkan capaian-capaian yang signifikan, antara lain 25 master trainer perlindungan anak telah dilatih dan melakukan sosialisasi kepada 4.836 orang mengenai perlindungan anak dan pekerja anak, baik kepada petani coklat, masyarakat, anak-anak, pedagang Cargill, dan pemerintah desa maupun kabupaten. PATBM telah melakukan asesmen pekerja anak kepada 421 anak usia 5-17 tahun yang dimonitoring. Terdapat 62 anak yang masuk dalam kategori pekerja anak, 25 anak beresiko, dan 37 pekerja anak. 25 anak beresiko ini memiliki beberapa kasus yang telah diselesaikan PATBM. 37 pekerja anak sudah dilakukan remediasi berupa substitusi alat dari menggunakan benda tajam menjadi alat yang aman bagi anak dan memberikan alat pelindung diri atau APD. PATBM melakukan advokasi untuk mendapatkan pendanaan dari dana desa. Dari 8 PATBM, terdapat 6 PATBM yang sudah mendapatkan penganggaran dana desa dan 2 yang masih dalam tahapan RKPDes untuk tahun 2023.
dengan total anggaran secara keseluruhan untuk 8 PATBM sebesar 70 juta rupiah dengan kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan keberadaan PATBM kepada masyarakat yang ada di desa. PATBM telah melakukan penanganan 51 kasus anak seperti kekerasan seksual, pekerja anak, anak disabilitas, kenakalan anak, dan kasus-kasus anak lainnya. Ada yang selesai di desa dan ada yang perlu untuk dirujuk. Semua kasus anak ini dilaporkan kepada DP3A Kabupaten untuk dapat diisi dalam aplikasi Simponi dan Siga agar dapat menyumbang jumlah kasus anak di tingkat kabupaten sehingga penganggaran yang diberikan oleh kabupaten sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. PATBM dipercaya oleh pemerintah desa untuk menjadi salah satu lembaga yang harus hadir dalam setiap permasalahan anak yang ada di desa. Di tingkat kabupaten, telah tercapai beberapa capaian untuk mendukung kerja masif perlindungan anak di desa. Adanya advokasi yang dilakukan dengan membuat peraturan Bupati Poso dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di semua desa yang ada di Kabupaten Poso, serta adanya alur mekanisme rujukan kasus anak di tingkat kabupaten yang telah disusun bersama-sama dengan OPD terkait yang terlink dengan alur mekanisme rujukan kasus yang ada di desa. Capaian-capaian di atas adalah kerja kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan penggerak-penggerak perlindungan anak untuk mencapai perlindungan anak terkhususnya zero pekerja anak di Kabupaten Poso. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai, menghargai, dan memenuhi hak-hak anak. Mari bersama kita kampanyekan selalu Stop Pekerja Anak.